Sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, dan wirausaha dalam bidang tertentu. SMKN 4 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan negeri terbaik di Provinsi DKI Jakarta yang didirikan pada tahun 1955, terletak di Jalan Rorotan 6 Nomor 1, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. SMK Negeri 4 Jakarta memiliki lahan seluas 2,7 hektar dan luas bangunan 1 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masyrik. Saya guru PAI di SMKN 4 Jakarta, mahasiswa PPG PAI UIN Syarif Hidayatullah batch 3 kelas 31. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2023 dengan mengambil materi pokok pernikahan atau munakahat. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan. Untuk doa,
kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa saja. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak mengabsen, mari kita yel-yel dulu, ya. Kalau Bapak bilang SMK, bisa. SMK hebat. SMK 4 prestasi. Ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK 4 prestasi. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Baik, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Yang masuk ada Andi Firmansyah. Adi Firmansyah, kemudian ada 4 lain. Adi Firmansyah kemana? Andi Firmansyah Alfa, tanpa keterangan ya. Terus kalau Adam sakit, oh kita doakan semoga nantiasa sehat selalu. Ya, amin. Oke, mudah-mudahan yang belum hadir kita doakan selanjutnya lebih rajin lagi ya. Amin. Oke. Melakukan ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat lagi ya, agar pada hari ini pembelajaran kita itu lebih fokus ya, lebih fokus. Jadi kalau Bapak bilang 1 tepuk 1, 2 tepuk 2, 3 tepuk 3, kita akan lakukan ice breaking biar lebih semangat. Bapak bilang fokus, kalian fokus ya. Fokus. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan fokus. Baik, Bapak ingin melakukan apresiasi ya, mengaitkan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu pelajaran kita sebelumnya? Saya, Pak. Oke, silakan Abdul. Kerja keras dan tanggung jawab. Kerja keras dan tanggung jawab. Bagus. Silakan ada lagi, apa itu kerja keras dan tanggung jawab? Kerja keras dan tanggung jawab. Ya. Silakan. Sesuatu yang harus dimiliki orang umat muslim untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Yaitu ada tujuan dunia sama akhirat. Oh gitu ya. Selanjutnya ada lagi yang menambahkan atau memperjelas apa itu tanggung jawab. Ya, Hasim, sini coba. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan memikirkan resikonya. Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan memikirkan resiko ke depannya. Bagus. Sekarang satu terakhir, contoh tanggung jawab dalam diri kalian sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa coba? Kerja keras, silakan. Melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, bagus semua kita. Masya Allah semua. Oke. Nah, itu maka
kerja keras dan tanggung jawab itu ada kaitannya dengan pelajaran kita saat ini. Karena seseorang itu wajib memiliki kerja keras dan tanggung jawab. Karena nanti kelak dia akan memimpin dan kelak dia menjadi pemimpin dari seorang istri dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu kita wajib memiliki jiwa kerja keras dan juga memiliki jiwa tanggung jawab. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, jadi kita semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita. Ya. Selanjutnya, Bapak sedikit ingin memberikan motivasi buat belajar kita dan juga untuk kedepannya. Bahwa kita itu dengan menuntut ilmu dan juga kerja keras serta tanggung jawab, kelak kita akan memiliki kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dikatakan dari hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia, maka harus pakai ilmu. Mau senang bahagia di akhirat juga pakai ilmu. Dan mau senang dan bahagia kedua-duanya, dunia dan akhirat, harus pakai ilmu. Jadi ilmu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalian jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dikatakan dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi jangan berhenti dan tidak ada batas kita menuntut ilmu. Walaupun secara formal kita dibatasi, tapi secara informal menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Ya, baik. Selanjutnya, oke. Kira-kira ada yang tahu simbol apakah ini? Terlihat? Oke. Silakan. Ada dua cincin dan ada yang sedang. Ya, silakan. Oh, pernikahan. Oke, ada lagi? Ada yang tahu? Ijab kabul. Terus ada lagi? Mahar pernikahan. Oke, cukup ya. Bagus, kalian sudah bisa melihat dan menganalisa serta mengidentifikasi bahwa gambar-gambar ini menunjukkan tentang sebuah pernikahan. Dan kali ini pelajaran kita akan membahas tentang pernikahan atau disebut munakahat. Oke. Nah, dengan judul menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat. Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran. Ya. Kita belajar tentang pernikahan atau munakahat. Yang pertama, kalian bisa melihat dan memperhatikan, Bapak akan bacakan 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kita akan mempelajari hal ini, tujuan kita sampai dengan ya kalian bisa memahami ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya. Perhatikan
Ya, dan juga kalian bisa buka buku kalian sambil juga melihat ini makna pernikahan dalam Islam. Ya, kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u. Al-jam'u itu artinya bertemu atau juga berkumpul. Ya. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Begitu juga dalam aturan kompilasi hukum Islam pemerintah juga diatur bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miskon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Nah, sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nikah itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Kalau pernikahan seorang pria dan pria itu bukan pernikahan. Atau seorang wanita dengan wanita bukan pernikahan. Jadi pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita. Kalau pria dengan pria, wanita dan wanita yang disebutnya LGBT. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu sudah diatur baik secara syariat Islam dan juga secara perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia. Dan ini dalil naklinya, dalil nakli dan akli tentang pernikahan. Silakan dibaca, ada yang terlihat. Kalau tidak terlihat, lihat di bukunya ada surah An-Nisa. Ya. Oke. Bapak bacakan, kalian mengucap ulang ya. Bapak baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Sadaqallahul azim. Silakan baca terjemahnya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Dan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 3.
Oke, jadi kita boleh menikah ya 1, 2 atau 3. Jadi sini ayatnya. Tapi jika kita tidak berlaku adil cukup 1. Tapi syariat membolehkan jika kita mampu berlaku adil ya. Jadi tidak boleh kita mengingkari syariat kalau ada yang menikah 2, 3 dan 4. Silahkan selama dia berlaku adil. Jika tidak berlaku adil cukup 1. Ada yang mau dimadu? Nggak ada. Nah, berarti dikasih racun ya. Kalau nggak kasih madu berarti kasih racun ya. Oke, itu dari nakli dan akli ya. Kemudian ada dari hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'ati limaliha wal hisabiha wal jamaliha wal diniha fazfar bidzatid dini taribat yadaka ya. Jadi katakan tunkahul mar'atu li arba'i limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bidzatid dini taribat yadaka. Silakan terjemahkan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya. Kalau tidak, kamu akan celaka. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Oke, baik. Nah, dari kriteria 4 tersebut diantaranya ada harta, kemudian ada kedudukan atau keturunan, ada kecantikan atau ketampanan, dan juga ada agama. Jadi harta, kedudukan, kecantikan, agama itu tidak hanya harta dari orang tua atau warisan, tapi hartanya adalah kemampuan berdikari, mandiri, kreatif, inovatif, atau kekayaan personal yang dibangun dari kemampuan itu. Ya. Jadi kita kalau nyari seorang calon istri yang laki-laki maupun perempuan yang mencari calon seorang suami, lihat ini. Ya, lihat dari segi harta, kedudukan, keturunannya, kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat agamanya. Tentunya ini adalah ya, agama juga tidak hanya sekedar Islam KTP, tapi juga harus punya mental, akhlak, perilaku, tata krama, sopan, santun, perangai, kepribadian. Ya, inner beauty-nya itu harus punya. Jangan sekedar nyari Islam KTP, tapi minimal itu. Ya, maksimalnya punya ini. Ini adalah luar biasa. Oke, selanjutnya. Ya, hukum pernikahan itu ada 5. Ya, itu ada jaiz, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ya. Nah, tujuan pernikahan ya diantaranya ya, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah. Itu adalah salah satu tujuan daripada kita menikah. Nah, bahkan baginda Rasulullah SAW menyatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dikatakan nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku. Ya. Itu jangan sampai kita tidak mau menikah. Hanya orang yang belum siap menikah atau enggak mau menikmati kenikmatan dunia. Nikmat ini luar biasa, nikmat dunia, bahkan akan kelak kita merasakan nikmat akhirat bersama bidadari yang kita rasakan pada saat di dunia ini. Ya. Selanjutnya
rukun dan syarat pernikahan. Perlu diketahui, ya, di sini ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi 2 orang, ada ijab qabul. Jadi rukun dan syarat pernikahan ada berapa? Ada 5. Itu wajib ada. Ya, ini wajib ada ini. Kalau kita nikah nggak ada calon suaminya, sama siapa nikahnya? Ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki nikah nggak ada calon istrinya, nikahnya sama siapa? Ya, jadi harus jelas sesuai dengan perundang-undangan tadi bahwa pernikahan itu seorang pria dan seorang wanita, bukan seorang pria-pria, bukan seorang wanita-wanita. Kalau itu disebutnya apa? LGBT, ya. Nah, terus kemudian kita tahu muhrim nikah itu ya harus mengetahui sehingga kita jangan sampai pernikahan kita bisa batal kalau kita tidak mengetahui mahram atau muhrim kita. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan melakukan kerja kelompok membahas sebuah masalah. Ya. Oke. Baik. Ya. Bapak ingin kalian itu berbagi kelompok. Ya, ini kelompok-kelompoknya sudah Bapak bagi, ya. Ada 5 kelompok. Berarti silakan bergabung, ya. Kelompok 5 kelompok, ya. Kalian sudah punya kelompok masing-masing dan sudah memberikan LKPD-nya. Ya, silakan mau pilih hadap mana di situ, ya. Kalian bisa lakukan ya pilihan-pilihan yang terjadi pada fenomena atau yang ya kasus kehidupan kita sehari-hari. Mudahan Indonesia. Kali ini diambil apa nih? Timur. Kenapa timur? Karena menurut kita tuh timur tuh lebih baik. Kayak menurut secara Islam tuh timur lebih baik karena itu melihat dari faktor keadaan umur, agama dan keturunan yang sudah dijelasin Bapak. Terus juga dari timur itu cintanya dibangun setelah mulai rumah tangga. Jadi menurut saya kalau cinta dibangun sebelum pernikahan mungkin bisa terjadi perbuatan cinta gitu. Jadi menurut saya timur itu lebih baik. Bagus, lanjut. Gimana ini? Apa yang diambil ini? Kalau kami setuju sama yang bagian timur, Pak. Bagian timur. Karena mereka kan membangun cinta dan kasih sayangnya setelah menikah, ya itu kan kalau setelah menikah kan halal, ya. Iya. Kemudian terus juga mereka terhindar dari zina. Terus Allah juga merestui karena mereka menjauhi larangan dan sesuai syariatnya. Terus juga Bagus, tinggal praktek kalian juga harus seperti itu, ya. amin, dia Pak. Ya, Baik, Pak. harus sesuai prakteknya, ya. Iya, Pak. Oke, baik. Gimana semuanya udah selesai? Nah, kalau selesai, ya silakan kelompok mana yang sudah siap maju ke depan. Oke, silakan. Oke, perhatikan semua, ya. Ya, diskusi kita telah selesai. Sekarang kita masing-masing ya mempresentasikan hasil diskusi kita, dan silakan dari kalian semua boleh bertanya dan boleh memberikan masukan, ya, agar diskusi ini lebih ya hidup dan lebih interaktif. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya tentang orang tua mencarikan jodoh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya baik-baik saja karena kalau bikin orang tua kan juga baik anaknya ada orang tua yang mau masalahnya dan menurut saya tetap baik aja sih. Oke, kasih apa? Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang studi kasus orang tua mencarikan jodoh. Jadi kelompok kami sependapat dengan pernikahan bagian timur. Terus menurut kelompok kami hal itu baik karena pasangan membangun cinta dan kasih setelah menikah.
Lalu juga Allah juga merestui karena mereka tersebut kita telah menemukan ada 3 adat yang digunakan untuk pernikahan. Yang pertama ada adat barat yang identik dengan pergaulan sebelum pernikahan. Yang kedua ada adat dari timur, biasanya dijodohkan. Kemudian ada faktor pertimbangan dari orang tua, yaitu pendidikan, agama, umur, dan keturunan. Selanjutnya ada cinta dan kasih dibangun setelah pernikahan, jadi pacarannya setelah nikah. Yang ketiga ada adat dari Indonesia, pernikahannya bersifat kekeluargaan. Yang kedua keluarganya setelah menikah akan jadi keluarga besar atau besan. Yang ketiga karena keluarganya akan menyatu, maka jika ada masalah perlu pihak ketiga untuk penyelesaiannya. Nah, tadi dikatakan sama kelompok yang tadi sudah maju, yang bermusim kelebihan dan kekurangannya saling melengkapi, gitu ya. Dan sebenarnya adat timur dan adat Indonesia ya itu luar biasa, ya sama. Nah, tuh, oke. Terima kasih kelompok berapa? Kelompok dua yang sudah mempresentasikan, kita kasih aplaus. Luar biasa jawabannya dan argumentatifnya. Sekarang kurang lebihnya dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi ya kan, dan juga sudah mempresentasikan dari apa yang telah didiskusikan, presentasinya luar biasa, dan juga pertanyaan dan juga jawabannya juga luar biasa. Ini adalah bentuk bahwa kalian sudah dapat memahami studi kasus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kali ini. Ya, ini adalah luar biasa. Oke, selanjutnya ya kesimpulan. Silakan dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Abdul, silakan Abdul. Pada hari ini kita belajar mengenai bab pernikahan. Intinya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad yang sah, dan kemudian saling menimbulkan kewajiban di antara masing-masing. Dalam pernikahan itu ada syarat, ada siapa aja yang bisa dinikahi, ada hukum nikah, ada lain-lain. Di akhir kita belajar mengenai contoh adat dan bagaimana menjalankan pernikahan yang baik. Oke, baik, dibuka kuisisnya. Kita lakukan. Silakan masuk dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Klik mulai. Oh. Oke, silakan kerjakan. Tinggal pilih. Kita akhiri. Kita lihat. Oke, itu hasil kalian semua luar biasa ya. Alhamdulillah. Di antara kalian bisa merefleksikan apa sih yang sudah didapat pada hari ini? Ayo.
Menikah dengan orang yang terbaik. Oke, ada satu lagi. Mungkin kita bisa memilih dua tipe antara mau dari jodoh sendiri atau dicarikan oleh orang tua. Oke, ada lagi. Abdul? Ya. Gak mandang orang itu asal dari kejuruan atau kenalan, yang penting sama-sama tujuannya yaitu mencari ridha Allah. Luar biasa. Oke. Oke ya. Terima kasih bahwa kalian sudah dapat memahami materi pernikahan munakahat, bahwa pernikahan itu menjadi satu sunnah Rasulullah yang harus kita jalankan jika memang kita mau termasuk dari golongan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kita ingin mendapatkan keturunan yang sah, maka kita dengan jalan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih ya. Syukron. Pimpin doa salah satu ketua kelas. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.